Bab 566-8 Gunung Terpencil. Kekuatan pemimpin divisi kerangka telah melampaui puncaknya selama era bulan Scarlet, dan itu karena fakta bahwa ia menerima sumber daya dari reruntuhan Sein Ungu, termasuk tulang 9 Yin yang mematikan. Setiap senjata Earthgrade memiliki sejarah yang luas, dan mereka semua membutuhkan energi mental setidaknya tingkat Void God Realm. Di atas sumber daya dari reruntuhan, bertarung dengan para ahli 3 sekte telah meningkatkan keterampilan dan pengalaman pemimpin divisi tulang. Pada saat ini, pemimpin divisi tulang memiliki sedikit keuntungan melawan pemimpin bajak laut petir biru. Zhao Feng mendukungnya dengan menggunakan teknik angin petir dan Phantom Ice Imperial Spear untuk mengganggu pemimpin bajak laut. Keuntungan dari duo tuan dan pelayan mulai menjadi lebih besar. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap mulai mengembun di punggung Zhao Feng yang meningkatkan kecepatannya. Saat ia memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang warisan, sayap angin dan petir meningkatkan akal Zhao Feng untuk angin dan kilat di samping dorongan kecepatan. Su gelombang-gelombang-gelombang. Dengan bantuan sayap, Zhao Feng menjadi jauh lebih lincah, dan serangannya menjadi lebih kuat. Pemimpin bajak laut petir biru menjadi lebih tertekan karena semakin banyak bajak laut terbunuh oleh Zhao Feng. Arg! Penatua dengan tongkat berjalan dan pria jelek itu dibunuh oleh Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat, tidak ada lagi bajak laut di dekat pemimpin bajak laut petir biru lagi, dia sekarang bertarung sendirian. Senjata kelas bumi, tombak es kekaisaran. Hantu tombak biru mulai mengembun, membentuk Ice Imperial Spear yang sebenarnya. Su gelombang-gelombang-gelombang-gelombang bo gelombang-gelombang. Ice Imperial Spear memancarkan aura dingin dan mulai membekukan semua yang ada di sekitarnya. Aura kuno dan beku membungkus segala sesuatu dalam jarak 10 mil, tapi Zhao Feng mencoba menekannya hingga 1 atau 2 mil. Semua bajak laut yang masih tersisa langsung dibekukan. Senjata ini, mungkinkah itu adalah senjata kelas bumi warisan Kaisar Es kuno? Orang-orang di kapal merasa seolah-olah mereka terbungkus dalam es. Meskipun ada senjata kelas bumi lainnya yang digunakan dalam pertarungan ini, tombak kekaisaran es Zhao Feng jauh lebih mendalam. Bahkan darah pemimpin bajak laut dan kekuatan sejati mulai membeku. Void Sky Yin Demonic Stab. Menggunakan kesempatan ini, pemimpin divisi kerangka membuang senjata kelas bumi, yang menembus udara dan menabrak pemimpin bajak laut petir biru. Ledakan. Pemimpin bajak laut petir biru mendengus ketika wajahnya memucat dan sebuah lubang terbuka di dadanya. Tetap dan mati. Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang bekerja sama dan membuat pemimpin bajak laut biru mengeluarkan darah. Pada saat yang sama, aura di Origin Core Realm ditutup. Bajak laut petir biru, mati. Penatua yang berdaulat memimpin pasukannya dan menyerbu. Sialan, pemimpin bajak laut petir biru berubah menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang melintas di udara saat darah terus menetes dari mulutnya. Kiyu. Sinar air dan kilat yang terang terlihat terbang melintasi lautan tanpa batas. Setelah teknik rahasia terakhir pemimpin Blue Lightning Pirate pemimpin beberapa waktu lalu, Zhao Feng sedikit terluka tetapi segera pulih dengan garis keturunan airnya. Di sisi lain, itu adalah penatua dengan pakaian multi-warna yang terluka. Wah, tetua Sovereign terhuyung dan meludahkan seteguk darah. Tuan, haruskah kita mengejar pemimpin bajak laut petir biru dan membunuhnya? Pemimpin divisi tengkorak ingin mengejarnya. Setelah dikalahkan sepanjang waktu di Purple Saint Ruins, akhirnya bisa mengalahkan orang. Tidak dibutuhkan. Zhao Feng hanya ingin mengambil kapal. Dia tidak peduli tentang balas dendam bajak laut petir biru. Lagi pula, dia hanya akan melewati Gunung 8 kesepian, dia tidak akan tinggal terlalu lama. Selain itu, tidak akan mudah untuk membunuh pemimpin bajak laut petir biru. Orang bisa melihat kekuatannya dari bagaimana ia bisa melarikan diri dari 3 lawan tingkat Sovereign. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka kembali ke kapal bajak laut dan mulai mengaturnya. Sangat menyesal, Zhao Feng menyadari bahwa semua orang di kapal meninggal karena bentrokan senjata kelas bumi sebelumnya. Senjata kelas bumi adalah kekuatan terlarang yang dapat dengan mudah menghapus peringkat True Lord yang normal. Dan para perompak yang tersisa di kapal itu semuanya lemah yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran. Teman kecil, orang tua ini punya saran. Mata Sovereign Elder bersinar ketika dia berbicara dengan nada hormat. Lulan Zishui dan yang lainnya semuanya datang. Mata Zhao Feng mengamati mereka dan dia mengerti, lebih dari setengah dari kapal mereka hancur dalam pertarungan sebelumnya. Kapal mereka tidak sekuat Blue Lightning Sea Sky Ship.
Itu tidak bisa bertahan dari bentrokan antara penguasa. Teman kecil, karena kamu tidak punya siapa-siapa untuk mengatur kapalmu, itu akan sulit bagimu. Mengapa kita tidak bepergian bersama, dan kami akan menyediakan para pelaut? Petik 2. Penatua yang berdaulat tersenyum dan bertanya. Bepergian bersama, kami tidak bepergian ke arah yang sama, bukan? Petik 2. Zhao Feng berhenti. Dia sedang menuju ke 8 gunung sepi, sementara mereka pergi ke arah yang berlawanan. Teman kecil, jika Anda dapat membantu mengirim kami ke sekte spiritual bulan murni, orang tua ini dan keluarga Lulan akan sangat berterima kasih. Ini juga kesempatan bagus untuk teman kecil. Petik 2. Penatua menyarankan, apa, pergi ke sekte spiritual bulan murni. Zhao Feng hampir memutar matanya. Dia telah menyinggung ketiga sekte bintang 2, dan sekte spiritual bulan murni paling membencinya. Dia telah membunuh banyak ahli dari sekte spiritual bulan murni, termasuk penguasa. Untungnya, dia berada di tepi kepulauan Tianlu dan tidak akan tinggal terlalu lama. Teman kecil, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi sekte spiritual bulan murni adalah sekte 2,5 bintang. Anda mungkin bisa memasuki sekte spiritual bulan murni dengan Lady Lulan Zhishui dengan bakat Anda. Penatua itu mendorong, berhenti, berhenti, berhenti. Tidak ada ruang untuk diskusi. Petik 2. Zhao Feng segera menghentikannya. Melihat bahwa Zhao Feng sangat menentukan, Penatua dan Lulan Zhishui tidak berdaya. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan memaksanya, tapi kami tidak bisa tidak membalasmu. Tetua Sovereign dan Lulan Zhishui saling memandang dan mengundang Zhao Feng untuk pergi ke keluarga Lulan di Eight Mountain Desolate. 8 Gunung Desolate adalah perjalanan menuju tujuan Zhao Feng, dan karena tetua Sovereign dan kapal perusahaan rusak, mereka harus kembali. Kami dapat mengisi semua kebutuhanmu di Eight Desolate Mountain, dan kami dengan rendah hati mengundangmu ke keluarga Lulan. Mata Lulan Zhishui berbinar. Zhao Feng mengalahkan bajak laut petir biru telah memenangkan rasa hormat kelompok. Bahkan kesan Lulan Zhishui terhadap Zhao Feng telah menjadi salah satu kekaguman. 8 gunung sepi. Zhao Feng mulai berpikir, The Eight Desolate Mountain adalah tempat untuk menyimpan. Begitu dia meninggalkan daerah itu, akan sulit untuk menemukan tempat kedua untuk persediaan cukup lama. Yakin, Zhao Feng juga ingin melihat budaya dunia luar. Yang dia lihat sejauh ini hanyalah lautan. Semua orang melanjutkan untuk berkumpul di kapal logam abu-abu. Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang apapun, kelompok itu memiliki pelaut yang bisa menangani semuanya. The Blue Lightning Sea Skyship adalah salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Delol Mountain. Pertahanannya, top tier dan sangat cepat. Selain itu, ia juga bisa bersembunyi di kedalaman lautan. Petik 2. Kualitas Blue Lightning Sea Skyship membuat para pelaut bersemangat. Kapal segera mulai berlayar melalui lautan. Kapal itu memiliki puluhan kamar dan dibagi menjadi 2 lantai. Di tengah-tengah kapal ada ruang kontrol. Selama seseorang memiliki cukup batu dan bahan kristal primal, kapal dapat melakukan perjalanan tanpa henti melalui lautan tanpa batas. Zhao Feng memasuki kabin kapten. Kamar kapten terbuat dari bahan yang unik yang bisa menghentikan sense spiritual dari penetrasi. Zhao Feng, Lulan Zhishui, dan sesepuh Sovereign segera berkumpul bersama. Dari keduanya, Zhao Feng belajar tentang situasi 8 gunung sepi, 3 sekte, dan situasi Kepulauan Tianlu secara keseluruhan. Paman Huang, Nyonya Lulan, mengapa kalian berdua harus kembali ke Gunung 8 Kesepian? Zhao Feng bingung. Tetua Sovereign menjelaskan dengan nada agak pahit, perahu kami telah rusak, dan tujuan kami sangat jauh. Saya juga sangat terluka. Selanjutnya, pemimpin bajak laut petir biru memiliki teman baik yang adalah pemimpin aliansi bajak laut. Petik 2. Zhao Feng mengerti. Sekte spiritual bulan murni sangat jauh dari sini, jadi akan sulit untuk mencapai tanpa perahu. Blue Lightning Sea Skyship berlayar melalui lautan, dan aliran Yuan Qi datang dari depan. Sebuah gunung besar muncul di pandangan, yang menjorok keluar dari lautan dan mengumpulkan semua surga bumi Yuan Qi. Melihat itu, 8 Desolate Mountain tampak seperti sepotong batu giok besar. Saudara Zhao, kita hampir mencapai daerah pedalaman sekarang. Tetua Sovereign memperingatkan, keduanya akrab satu sama lain sekarang. Pedalaman, Zhao Feng membuka sense spiritualnya dan melihat penghalang yang tak terlihat mengelilingi Gunung 8 Kesepian. Bab 567 Keluarga Lulan.
Kapal abu-abu perlahan-lahan mendekati 8 Desolate Mountain. Mereka akan memasuki daerah pedalaman, jadi Zhao Feng mulai fokus, dia belum pernah mengalami transisi ini sebelumnya. Kapal segera berlayar melewati cahaya biru redup. Weng gelombang-gelombang-gelombang. Bunga api beterbangan di mana-mana di permukaan kapal kelabu. Lebih banyak perlawanan, lebih berat. Tubuh Zhao Feng sedikit tidak nyaman, dan semakin jauh mereka pergi, semakin besar perlawanan yang mereka hadapi. Samudra dan daratan yang tak terbatas adalah dua dunia yang berbeda. Jika kultivasi seseorang belum mencapai tingkat tertentu, mereka secara fisik tidak bisa memasuki lautan tanpa batas. Inilah sebabnya mengapa banyak penduduk asli di tingkat bawah berpikir bahwa tempat mereka tinggal adalah sebuah benua dan tidak tahu ada dunia luar. Gravitasi, resistensi, dan bahkan surga bumi Yuan Qi sedang berubah. The Eight Desolate Mountain adalah pulau kecil. Surga bumi Yuan Qi di sini cukup dekat dengan benua bunga Azure. Zhao Feng merasakan, ada juga masalah dengan ruang. Dalam visi mereka, sosok asli Gunung 8 Desolate tampak hanya beberapa ribu mil lebarnya. Namun, ketika mereka masuk, mereka menyadari bahwa ukuran sebenarnya dari gunung terus bertambah. Itu seperti setitik pasir yang diperbesar tanpa batas. 8 Desolate Mountain mungkin puluhan ribu mil lebarnya, hampir seukuran wilayah Cloud. Tubuh Zhao Feng mulai beradaptasi kembali ke darat. Beberapa saat kemudian, suhu gelombang-gelombang, Blue Lightning Sea Skyship sedikit menurun karena sepertinya memasuki dimensi lain. Langit biru, awan putih, matahari. Zhao Feng menemukan bahwa itu tidak jauh berbeda dari benua bunga Azure. Jika dia tidak meninggalkan benua bunga Azure, dia masih tidak akan tahu bahwa itu hanya setitik dibandingkan dengan dunia luar. Teman kecil, pernahkah kamu mengalami pergi ke pedalaman? Penatua yang berdaulat tersenyum dan Lulan Zishui menjelaskan, dunia daratan dan lautan yang tak terbatas berbeda dalam hal ruang. Rupanya, segala sesuatu di lautan tanpa batas adalah dari pecahan benua desolate yang hancur yang jatuh ke Fan Universe. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Dia telah mendengar legenda ini berkali-kali. Nama keseluruhan dunia ini adalah Fan Universe, dan tampaknya diciptakan setelah benua desolate hancur. Setelah era kuno adalah era imemorial, kemudian era atavistik. Setelah itu muncul Fan Universe. Fan Universe dibagi menjadi dua dimensi spasial yang berbeda. Salah satunya adalah lautan tanpa batas, yang tidak cocok untuk spesies normal untuk hidup. Yang lainnya adalah dimensi dengan semua pulau, besar dan kecil yang cocok untuk kehidupan manusia dan peradaban. 8 Desolate Mountain berada di dekat tepi Kepulauan Tianlu. Itu juga dekat dengan Kepulauan Seribu Mengalir dan merupakan salah satu perhentian utama di antara keduanya. Petik 2. Penatua Sovereign diperkenalkan. Mendengar itu, pikiran Zhao Feng menjadi jernih. Dia ingin meninggalkan Kepulauan Tianlu dan, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, perhentian berikutnya adalah Kepulauan Seribu Mengalir. Benua bunga Azure tempat Zhao Feng dilahirkan adalah bagian dari Kepulauan Azure, yang cukup dekat dengan Kepulauan Tianlu. Namun, jarak antara berbagai pulau itu sangat besar. Zhao Feng sekarang cukup jauh dari kota asalnya, dan tujuannya berkali-kali lebih jauh. Setelah memasuki daratan, kecepatan Blue Lightning Sea Skyship masih sangat cepat, mendekati kecepatan Sovereign normal. Jika berada di lautan tanpa batas, kapal ini akan 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat. Setengah hari kemudian, sebuah kota besar dengan surga bumi Yuan Qi yang tebal muncul di depan mata. Ini adalah kota suci dari Eight Mountain Desolate, Eight Sacred City. Ekspresi sesepuh Sovereign sedikit rumit saat dia melihat dari jauh. Kapal itu mendekat di Eight Desolate Sacred City, dan semua orang datang ke dek penglihatan. Eight Desolate Sacred City adalah pusat dari Eight Mountain Desolate dan titik utama untuk beristirahat. Ketiga keluarga semuanya memiliki pasukan di sini. Petik 2. Lulan Zishui memandang kota ini dengan emosi khusus. Aura Blue Lightning Sea Skyship sangat kuat saat menuju 8 kota suci sepi. 8 kota suci desolate memiliki semua ahli dari Gunung 8 Desolate, seperti aliansi suci di benua bunga Azure. Selain itu, ada juga pakar dari dunia luar yang sedang melintas. Sebagian besar angka di sini setidaknya di alam roh sejati. Kapal laut tanpa batas, aura yang kuat. Ya Tuhan, bukankah itu kapal bajak laut petir biru? Petik 2. Kapan bajak laut berani memasuki 8 kota suci sepi? Tolong gelombang-gelombang-gelombang-gelombang.
Petik 2. Kekacauan pecah di dalam 8 kota suci desolate. Kapal-kapal yang bisa melewati lautan tanpa batas sangat berharga. Namun, ini adalah titik perhentian utama, sehingga mereka sering terlihat. Jika itu adalah tempat lain yang lebih normal, banyak ahli bahkan tidak akan melihat kapal laut tanpa batas. Selain itu, kapal langit biru petir adalah salah satu kapal terbaik di sekitar 8 gunung sepi. Sou gelombang, gelombang-gelombang. Lusinan aura yang kuat segera terbang keluar dari 8 kota suci desolate, dan pemimpinnya adalah seorang penatua di Origin Core Realm. Peraturan berdaulat. Semua orang memandang penatua ini dengan hormat. Menjadi stasiun cadangan utama di lautan yang tak terbatas, bagaimana mungkin 8 kota suci yang terpencil tidak memiliki penguasa? Dan pasti akan ada lebih dari 1 atau 2. Lin tua, Sovereign dengan pakaian multiwarna terbang keluar dan menyambut regulasi Sovereign. Menjadi penguasa yang keduanya berasal dari 8 kota suci sepi, mereka saling kenal. Kapal ini adalah bagian dari rampasan perang kita. Penatua yang berdaulat menjelaskan. Beberapa saat kemudian, setelah para ahli memeriksa melalui kapal, Old Huang, kamu mengambil kapal ini dengan kekuatanmu. Regulasi mata penguasa penuh dengan pertanyaan. Dia tahu sejarah kapal ini. Itu milik salah satu dari 10 perompak terbesar di sekitar Eight Desolate Mountain, Blue Lightning Pirates. Penguasa normal tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin bajak laut petir biru. Penatua dengan pakaian multiwarna tersenyum canggung, kapal ini sebenarnya rampasan perang teman kecil itu. Pemuda itu, regulator Sovereign memandang ke arah Zhao Feng dan matanya hampir menonjol. Dia, apakah kamu bercanda? Regulator Sovereign menjadi sedikit marah, berbalik, dan pergi. Jelas bahwa dia berpikir bahwa penatua dengan pakaian berwarna-warni itu mengejeknya. Sou gelombang-gelombang. Kapal bajak laut kemudian berbalik menuju wilayah keluarga Lulan, dan penatua regulasi mengawasi kapal itu. Matanya tiba-tiba menyipit ketika dia memikirkan sesuatu. Sebuah lukisan muncul di tangannya, dan di lukisan itu ada seorang pemuda berambut biru dengan mata biru. Di bahu pemuda duduk seekor kucing abu-abu perak, dan di sebelahnya ada kerangka. Pemuda itu tampak seperti pemuda misterius yang dicari oleh 3 sekte. Regulasi berpikir Elder. 8 kota suci desolate menerima berita dari sekte spiritual bulan murni belum lama ini. Itu jarang sekali dalam 1000 tahun untuk melihat seseorang diberi hadiah dari ketiga sekte. Selanjutnya, hadiah untuk menangkapnya sudah cukup untuk membuat mata bahkan penguasa menjadi merah. Jumlahnya begitu tinggi sehingga bahkan kekayaan gabungan ketiga keluarga itu mungkin tidak sepadan. Tapi rambut dan mata pemuda itu normal. Dia juga tidak memiliki kucing atau kerangka itu. Petik 2. Mata peraturan-peraturan itu berbinar. Meskipun dia tidak yakin, tangan yang memegang lukisan itu sudah mulai bergetar dengan ringan. Kegembiraan menyebabkan detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi sejak lama sejak dia mencapai Origin Core Realm. Di aula keluarga Lulan di 8 kota suci sepi, Zhao Feng, Lulan Zishui, dan eselon atas keluarga Lulan duduk bersama. Sedangkan untuk yang lebih tua dengan pakaian multiwarna, dia masih terluka parah, jadi dia sedang beristirahat. Kepala keluarga Lulan adalah seorang pria parubaya yang tampak baik hati dengan penanaman Origin Core Realm setengah langkah. Pada saat yang sama, dia adalah ayah Lulan Zishui. Terima kasih, teman kecil. Kepala keluarga Lulan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia sedikit curiga dengan kekuatan Zhao Feng, dia telah menyelamatkan hidup Lulan Zishui. Zhao Fan, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. The Eight Desolate Mountain memiliki sejarah puluhan ribu tahun dan banyak pemandangan dan legenda. Petik 2. Lulan Zishui sangat hangat. Sejak dia kembali ke keluarga Lulan, setengah dari waktunya telah dihabiskan untuk melihat pemuda ini. Tidak ada jenius lain di Eight Desolate Mountain yang bisa dibandingkan dengannya. True Lord rank tahap awal Lulan Zishui sudah menjadi yang terbaik di sekitar, dan dia memiliki status yang mirip dengan Yu Tianhao di benua bunga Azure. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Saya harus pergi hari ini. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia tidak tahu metode apa yang dimiliki ketiga sekte itu, yang terbaik adalah dia pergi lebih awal, dan karena kehati-hatian, dia memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Fan. Sebelum dia pergi, Zhao Feng membutuhkan kekuatan keluarga Lulan untuk menyewa beberapa pelaut berbakat.
Keluarga Lulan adalah salah satu dari 3 keluarga besar di 8 kota suci Desolate, mirip dengan 10 klan besar benua bunga Azure. Pada kenyataannya, ketiga keluarga itu sekuat klan bintang 1, tetapi akhir-akhir ini, keluarga Lulan jatuh dan akan keluar dari 3 keluarga besar. Sebagian besar harapan keluarga Lulan ditempatkan pada Lulan Zishui. Setelah Lulan Zishui memasuki sekte spiritual bulan murni, status keluarga Lulan akan meningkat secara dramatis. Bab 568 bawa saya dengan Anda. Beberapa jam kemudian, di ladang keluarga Lulan terdapat puluhan orang, tua dan muda. Kultivasi orang-orang ini semua telah mencapai peringkat Lord sejati, dan beberapa dari mereka terlihat sangat ganas. Teman kecil Zhao, orang-orang ini semua bersedia menjadi pelaut, dan mereka yang terbaik dari Eight Mountain Desolate. Kepala keluarga Lulan tersenyum dan berkata, Zhao Feng mengangguk lemah. Keluarga Lulan memang layak menjadi salah satu dari 3 keluarga terbesar di Eight Mountain Desolate. Mereka sebenarnya dapat menemukan begitu banyak pelaut yang memenuhi persyaratannya dalam waktu yang singkat. Dia meminta pelaut yang setidaknya berada di True Lord rank tahap awal, dan mereka tidak mungkin terlalu tua, semoga saja, di bawah 100 tahun. Terlepas dari itu, Zhao Feng membutuhkan para pelaut untuk loyal, jadi semakin sederhana latar belakang yang mereka miliki, semakin baik. Durasi layanan akan 20 tahun. Tentu saja, Zhao Feng akan memberikan hadiah besar. Jumlah yang akan dia berikan setiap tahun akan beberapa kali lebih besar dari pelaut normal. Selain itu, Zhao Feng berjanji bahwa, selama mereka melewati percobaan 1 tahun, mereka masing-masing akan menerima sepotong senjata kelas bumi. Hadiah seperti itu bahkan membuat kepala keluarga Lulan mengklik lidahnya. Potongan senjata kelas bumi sangat berharga bahkan untuk keluarga Lulan, namun semua pelaut ini akan menerima hanya dengan memenuhi persyaratan Zhao Feng. Ini hanya hadiah untuk beberapa tahun pertama. Zhao Feng tersenyum. Mendengar itu, semua orang bersemangat, tetapi banyak yang curiga. Meskipun imbalannya menarik, apakah dia ingin kita menjadi bajak laut? Beberapa orang bergumam, hehe, jumlah hadiah itu sudah cukup bagiku untuk menjadi bajak laut. Mayoritas dari mereka tergerak. Aku hanya butuh 8 pelaut. Sedangkan untuk bertarung, kalian semua terlalu lemah. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Yang dia butuhkan hanyalah pelaut yang bisa mengendalikan kapal. Zhao Feng tidak tahu berapa lama perjalanan itu, tetapi satu hal yang pasti, sebagian besar waktunya di kapal akan dihabiskan untuk berkultivasi. Zhao Feng kemudian mulai memilih 8 pelaut sementara kepala keluarga Lulan dan Lulan Zishui menyaksikan dengan penuh minat. Karena daftar 8 pelaut hampir diputuskan dan yang terpilih merasa senang. Kepala keluarga, sesosok bergegas dan setengah berlutut ke arah kepala keluarga Lulan. 8 aliansi kota suci terpencil. Petik 2. Kepala keluarga Lulan mengambil tanda khusus dan membaca informasi di dalamnya. Setelah membaca berita itu, ekspresi kepala keluarga Lulan berubah secara dramatis saat dia secara naluriah menatap Zhao Feng. Zishui, kepala keluarga Lulan menarik putrinya ke satu sisi. Zhao Feng, seseorang diinginkan oleh ketiga sekte. Petik 2. Wajah Lulan Zishui tertutup syok, dan bulu matanya berkibar-kibar. Itu pasti dia. Kepala keluarga Lulan mengambil gambar dari bawahan. Pada gambar itu ada seorang pemuda berambut biru, tengkorak, dan seekor kucing kecil. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan 3 sekte? Petik 2. Lulan Zishui tidak bisa mempercayainya. Pemuda berambut biru tampak sangat mirip dengan Zhao Feng, dan dia menggunakan kerangka untuk melawan bajak laut. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemuda di depan mereka sekarang memiliki rambut berwarna normal dan mata normal. Zishui, ini adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Dan hadiah ketiga sekte itu menjanjikan sudah cukup untuk membuat keluarga Lulan mencapai langit. Suara kepala keluarga Lulan bergetar dengan kegembiraan. 3 sekte memerintah tertinggi di Kepulauan Tianlu, dan mereka bahkan mempengaruhi puluhan pulau di dekatnya. Selama mereka bisa menangkap atau membunuh Zhao Feng, nasib keluarga Lulan akan berubah. Zishui, aku akan pergi memberitahu kepala keluarga sebelumnya dan Huang Tua. Lakukan yang terbaik untuk menghentikan bocah itu. Petik 2. Kepala keluarga Lulan memerintahkan dengan sungguh-sungguh dan mengambil napas dalam-dalam. Naik atau turunnya keluarga Lulan tergantung pada Anda. Tapi, Zhao Fan menyelamatkan kita. Lulan Zishui tidak mau. Di satu sisi adalah keluarganya, dan di sisi lain adalah penyelamatnya.
Lulan Zishui kembali ke Zhao Feng dengan emosi campur aduk. Nona Zishui, saya telah memilih 8 pelaut saya. Saya hanya perlu kepala pelayan dan wakil kapten dan itu akan sempurna. Petik 2. Zhao Feng tampaknya sangat puas. Dengan 8 pelaut untuk mengelola kapal laut biru petir, Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi. Menambahkan wakil kapten dan kepala pelayan adalah gagasan kepala divisi tulang. Pemimpin divisi kerangka yang dibutuhkan untuk membuat mayat hantu dan mengolahnya juga, itu tidak selalu menjadi orang yang mengurus hal-hal kecil untuk Zhao Feng. Zhao Feng jelas menyetujui gagasan itu. Pemimpin divisi tengkorak adalah salah satu kekuatan terkuat di sisinya. Pada saat ini, para pelaut telah memasuki kapal langit biru petir biru, tetapi Lulan Zishui tampaknya bermasalah. Nyonya Lulan, sebuah tangan yang kuat menepuk pundaknya, dan tubuh Lulan Zishui bergetar ketika dia melihat sepasang mata yang tenang dan murni. Tidak masalah apakah Anda Zhao Fan atau Zhao Feng, Anda menyelamatkan hidup saya. Anda harus pergi dari Eight Mountain Desolate. Petik 2. Lulan Zishui mengertakkan giginya dan tersenyum pahit. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Hanya ada satu alasan mengapa Lulan Zishui bisa menyebut nama aslinya. Sepertinya aku masih meremehkan ketiga sekte. Zhao Feng menghela nafas. Dia telah dikirim ke tepi kepulauan Tianlu, jadi dia pikir dia tidak akan diakui selama dia tidak tinggal terlalu lama. Namun, jelas bahwa ketiga sekte memiliki metode lain untuk mengirim informasi ke Gunung Delapan Sepi. Jika kamu tidak pergi sekarang, tidak akan ada waktu yang tersisa. Suara Lulan Zishui penuh panik saat dia mendorong Zhao Feng. Baik, Zhao Feng memandang Lulan Zishui sekali lagi dan merasa bersyukur. Bersiaplah untuk pergi. Zhao Feng segera memerintahkan 8 pelaut. Gelombang. Kapal logam abu-abu mulai berlayar, tetapi tepat pada saat itu. Brat, kemana kamu pikir kamu akan gelombang? Sebuah suara lama menyebabkan surga bumi Yuan Qi bersiul saat aura origin core realem muncul. Tidak baik, itu kepala keluarga sebelumnya. Petik 2. Ekspresi Lulan Zishui berubah secara dramatis. Pada saat yang sama, aura origin core realem yang familiar muncul dari dalam keluarga Lulan. Zhao Feng bisa tahu bahwa aura ini berasal dari Sovereign yang terluka dari sebelumnya, Oud Huang. Lulan Zishui melompat ke kapal dan meraih siku Zhao Feng. Nyonya Lulan, ini, bau seorang gadis melewati hidungnya. Zhao Feng sangat terkejut. Salah satu lengannya ada di leher Lulan Zishui, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Bawa aku sandera dan lari. Lulan Zishui berkata dengan nada malu. Zhao Feng akhirnya mengerti apa yang dia lakukan, dan dia tidak bisa percaya keberaniannya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sedikit, tapi dia tidak menolak bantuannya. Memang akan jauh lebih mudah untuk hanya mengambil, sandera, dan melarikan diri. Bagaimanapun, itu bukan tugas yang mudah untuk melawan dua penguasa. Gelombang. Kepala keluarga Lulan sebelumnya dan penatua Sovereign dengan pakaian multi-warna tiba. Letakkan Zishui, teriak penatua yang berdaulat berwarna-warni berteriak. Kalau ada yang berani mendekatiku, aku akan membunuhnya. Zhao Feng mencengkeram leher Lulan Zishui, yang membuat wajahnya memerah. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena tidak dapat bernapas atau karena malu. Berhenti, kepala keluarga Lulan dan perusahaan sebelumnya berseru. Zhao Feng tertawa ketika dia terbang di udara dengan Lulan Zishui di tangan. Namun, sebelum Zhao Feng bahkan bisa meninggalkan 8 kota suci sepi, pasangan aura Sovereign mendekat. Kepala keluarga sebelumnya, bahkan jika kita tidak menyerang, kekuatan lain dari 8 kota suci Desolate akan melakukannya. Ekspresi kepala keluarga Lulan terus berubah. Maksudmu, mata kepala pensiunan itu berkedip. Daripada memberikannya kepada orang lain, mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Menyerahkan satu anak perempuan untuk seluruh keluarga Lulan adalah hal yang bagus. Petik 2. Kegilaan muncul di mata kepala keluarga Lulan. Berpikir tentang hadiah yang dijanjikan oleh 3 sekte, mata kepala keluarga sebelumnya juga menjadi panas berapi, yang menggantikan keraguan atau perjuangan. Baik, kepala keluarga sebelumnya memandang dalam ke arah kepala keluarga saat ini dan melambaikan tangannya. Jika sang ayah bisa melepaskan putrinya sendiri, apalagi yang dikatakan kakek. Semua orang, bunuh Zhao Feng. Kepala keluarga sebelumnya dan kepala keluarga saat ini dibebankan ke Zhao Feng. Gelombang.
Pada saat ini, kapal langit biru petir menuju ke laut yang tak terbatas. Nyonya Lulan, keluargamu sepertinya tidak peduli dengan hidupmu. Zhao Feng jelas sangat terkejut, dan dia melepaskan Lulan Zhishui. Jika keluarga Lulan tidak peduli tentang hidupnya, maka Zhao Feng tidak menggunakannya sebagai sandera lagi. Fa, ayah, wajah Lulan Zhishui menjadi pucat pasi dengan kekecewaan dan kesepian yang ekstrim. Tubuhnya bergoyang ketika dia berdiri di geladak. Pada saat ini, seluruh keluarganya, termasuk ayahnya, menerjang tanpa peduli tentang hidupnya. Kamu masih belum pergi. Zhao Feng dengan lembut mendorong Lulan Zhishui. Aku tidak akan kembali. Lulan Zhishui menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah mulai mengalir. Apakah kamu tidak membutuhkan wakil kapten? Aku bahkan bisa menjadi pelayan atau pelayanmu, aku tidak butuh imbalan apapun, asalkan kau membawa aku bersamamu. Petik 2, Bab 569 Membunuh Penguasa satu demi satu. Oke, kamu bisa menjadi wakil kapten untuk saat ini. Zhao Feng setuju. Dia bersimpati terhadap situasinya. Jika bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi pada Lulan Zhishui. Selain itu, dia percaya padanya, sehingga dia bisa santai jika dia mengurus hal-hal kecil. Sekarang ada satu wakil kapten dan 8 pelaut. Tepat pada saat ini, tiga orang lagi di Origin Core Realm dibebankan. Ada juga puncak True Lord Ranks dan Origin Core Realm setengah langkah yang diikuti, semua ahli dari Eight Mountain Desolate. Kita tidak bisa membiarkan dua keluarga lainnya berhasil. Kepala keluarga Lulan dan kepala keluarga sebelumnya mulai panik dan melompat ke arah kapal. Menghadapi beberapa aura sovereign, Zhao Feng tidak panik. Dia perlahan mengeluarkan bendera hitam. Kamu masuk ke dalam dan mengarahkan kapal menuju Kepulauan Seribu Mengalir. Zhao Feng memerintahkan Lulan Zhishui untuk memasuki kapal. Dia mengibarkan bendera hitam dan memanggil Arai yang terkutuk hantu. Melihat dari jauh, kabut tebal dan tebal menyelimuti kapal, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Bam, bam, bam. Putaran pertama serangan dari keluarga Lulan melemah ketika memasuki Ghost Curse Arai. Zhao Feng berdiri di tengah barisan, aman dan sehat. Bahkan serangan seseorang yang sekuat kepala keluarga Lulan sebelumnya hampir tidak berhasil mencapai Zhao Feng dan kapal. Ghost Curse Arai memiliki 60 puncak True Lord Rank mengutuk mayat hantu dan telah menyerap kehidupan binatang yang tak terhitung jumlahnya di Purple Saint Ruins. Kekuatan kutukannya sudah melebihi 100 Ghost Curse Arai yang asli. Petik 2, sosok pemimpin divisi kerangka juga muncul di dek. Kekuatan Arai telah melampaui harapan mereka, dan itu terutama karena dua alasan. Pertama, kekuatan mayat hantu telah meningkat dengan menyaring mereka dengan sumber daya dari reruntuhan. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak True Lord Rank. Kedua, setelah mengisap esensi darah dan jiwa-jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya di Purple Saint Ruins, kekuatan kutukan berhasil melampaui tanah terlarang dari 100 makam. Banyak realem true spirit binatang buas telah meninggal di Ghost Curse Arai. Sungguh Arai yang mematikan. Kepala keluarga Lulan, Old Huang, dan teman-teman tidak bisa membantu tetapi berseru. Bahkan kombinasi dari dua penguasa dari keluarga Lulan tidak dapat menghancurkan Arai. Zhao Feng terus mengibarkan bendera, membentuk ular hitam dari kabut yang menelan semuanya dalam radius 1 mil. True Lord Ranks terdekat dan Origin Core Realm setengah langkah berubah menjadi genangan darah saat mereka menyentuh kabut. Ada jeritan kesakitan dan keputusasaan yang terus-menerus. Semua orang di bawah Origin Core Realm akan mati jika mereka menyentuh kabut. Gelombang-gelombang. Setelah membunuh beberapa ahli, Ghost Curse Arai kemudian menyerap kebencian mereka, semakin kuat. Jangan memaksaku untuk membunuh lagi. Petik 2, Zhao Feng tertawa dingin. Ghost Curse Arai dapat digunakan secara ofensif dan defensif. Sialan. Penatua Sovereign yang terluka dengan pakaian multi-warna menjadi pucat saat kekuatan kutukan itu mengikisnya. Normal Origin Core Realms akan sangat terkekang oleh kekuatan kutukan, dan dia sudah terluka. Celepuk, Penatua dengan pakaian multi-warna terhuyung dan jatuh dari langit. Huang Tua, kepala keluarga Lulan menggunakan sepotong senjata kelas bumi untuk melindungi dirinya saat dia menangkap tetua Sovereign yang kehidupan atau kematiannya tidak diketahui. Tuhanku. Dia mengangkat kepalanya ke langit dengan rasa sakit, penyesalan, dan kebencian. Pada saat ini, hanya
Kepala keluarga Lulan sebelumnya yang melawan Arai yang terkutuk hantu, tetapi ekspresinya sangat jelek. Gelombang. Lebih banyak ular terbentuk dan menyerbu kepala keluarga sebelumnya, memaksanya kembali. 9 tulang yin yang mematikan. Tulang perak besar, tajam, dan gelap tiba-tiba keluar dari Ghost Curse Arai. Gelombang. 9 tulang yin yang mematikan dan arwah terkutuklah Arai saling melengkapi satu sama lain dan mendorong kekuatan total ke tingkat yang sama sekali baru. Wah! Kepala keluarga Lulan sebelumnya memuntahkan seteguk darah saat ia dikirim terbang. Di dadanya ada lubang kecil berdarah, dan dia mulai terhuyung-huyung. Bahkan tanpa kekuatan dari Ghost Curse Arai yang membantunya, Nine Deadly Yin Bond bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sepertinya 3 keluarga besar dari Eight Desolate Mountain hanya begitu banyak. Zhao Feng tertawa. Jika bukan karena Lulan Zishui memohon padanya, dia akan mengambil nyawa mereka. Kiu gelombang. Pada saat ini, Blue Lightning Sea Sky Ship menerobos lapisan luar tipis Gunung 8 Desolate dan hendak memasuki lautan. Dalam visi mereka, Eight Desolate Mountain menjadi lebih kecil, dan akhirnya berubah menjadi gunung selebar beberapa ribu mil. Gelombang. Saat mereka memasuki laut, kecepatan Blue Lightning Sea Sky Ship dipercepat lebih dari 10 kali. Hambatan di udara sangat kecil, dan semuanya seringan bulu. Berat, jangan lari gelombang. 3 penguasa lagi, yang berasal dari keluarga lain, didakwa keluar dari Gunung 8 kesepian. Budidaya ketiga Sovereigns ini telah mencapai tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Yang terkuat, dengan budidaya Small Origin Core Realm tahap akhir, setidaknya sekuat pemimpin bajak laut petir biru. Tambah kecepatannya, Zhao Feng tidak takut berkelahi, tetapi dia fokus untuk melarikan diri. Dalam Blue Lightning Sea Sky Ship, Lulan Zishui dan rekannya meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Blue Lightning Sea Sky Ship sangat cepat dan dapat mencapai kecepatan Sovereign normal, tetapi itu akan menghabiskan 10 kali lebih banyak batu kristal primal. Peng gelombang. 3 penguasa mengikuti di belakang dan meluncurkan rentetan serangan. Tuan, haruskah kita merawat 3 lalat ini? Pemimpin divisi tengkorak itu menjadi tidak sabar. Lebih baik tidak bertarung terlalu lama. Mari kita tunggu sampai kita sedikit lebih jauh. Petik 2. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. 8 Desolate Mountain tidak kecil, jika mereka tinggal dan berjuang di dekat itu, semakin banyak ahli akan datang, di atas 3 realms inti asal kecil yang sudah ada di sini. Jika pasangan lebih banyak datang, itu akan merepotkan. Selanjutnya, Origin Core Realm dibagi menjadi Small Core Realm dan Great Origin Core Realm. Jika Great Core Realm datang, itu akan sangat berbahaya. Menurut apa yang Zhao Feng tahu, kekuatan pertarungan dari Realm Core Realm besar beberapa kali lebih kuat dari Realm Core Small Origin. Perbedaannya seperti perbedaan antara pangkat dewa sejati dan penguasa. Kiu gelombang. Blue Lightning Sea Sky Ship menjadi lebih cepat, dan sekarang puluhan ribu mil jauhnya dari Eight Mountain Desolate. Kamu pikir kemana kamu pergi gelombang. 3 Sovereigns bekerja sama dan melepaskan rantai emas yang melilit Blue Lightning Sea Sky Ship. Rantai emas itu adalah senjata kelas bumi palsu. Jika seseorang melihat pemandangan dari jauh, mereka akan melihat bola berkabut gelap yang dibungkus oleh rantai emas. Tidak baik, para pelaut dalam Blue Lightning Sea Sky Ship panik. Bahkan jika kapal berhasil bergerak, mereka akan menyeret penguasa dengan mereka. Sekarang, Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang menyerang tanpa ragu-ragu. Gelombang. Kabut gelap dari Ghost Curse Arai berubah menjadi ular hitam yang melompat ke arah 3 penguasa. 9 tulang yin yang mematikan. Lonjakan besar, perak gelap berkobar di udara. Senjata Earth Grade dari Division Leader itu menembak hampir bersamaan dengan Ghost Curse Arai, menciptakan efek sinergis. Ledakan. 3 penguasa tidak dapat bereaksi dalam waktu. Mereka baru saja bekerja sama dan merantai kapal Zhao Feng, tetapi sebelum mereka bahkan bisa bersukacita, keduanya melakukan serangan balik. 3 Sovereigns langsung terkikis oleh kekuatan Ghost Curse Arai ketika Nine Bonelli Yin Bond bentrok dengan mereka. Wah, tahap kecil asal Core Realm Sovereign memuntahkan seteguk darah, dan bagian tubuhnya sudah membusuk. Sebelum mereka bahkan bisa bereaksi terhadap serangan saat ini. Senjata kelas bumi, tombak es kekaisaran. Tombak biru mulai mengembun di tangan Zhao Feng.
Qiu gelombang-gelombang. Ice Imperial Spear membekukan semua yang ada di jalurnya. Frost muncul di tubuh tiga penguasa. Suara mendesing. Niat dingin dari Ice Imperial Spear kemudian melanjutkan untuk menusuk Small Origin Core Realm tahap awal yang sudah terluka. Gelombang. Tubuh penguasa membeku, lalu hancur berkeping-keping dengan celah. Dia ditikam oleh bentuk sebenarnya dari Ice Imperial Spear, tidak mungkin baginya untuk tidak mati. Ekspresi dari dua penguasa lainnya berubah secara drastis. Hanya dalam sekejap mata, kehidupan Sovereign diambil, dan dua lainnya masih terpengaruh oleh kekuatan Ghost Course Curse Array. Void Sky Yin Demonic Stab. Pada saat yang hampir bersamaan, senjata Earth Grade kedua bersiul di udara. Pada saat ini, es di tubuh dua penguasa masih belum sepenuhnya meleleh. Hus gelombang-gelombang-gelombang bam. 9 tulang yin yang mematikan menembus Sovereign lain dengan bantuan Ghost Course Curse Array, dan tampaknya bahkan menembus ruang angkasa. Arg, tahap kecil asal Core Realm Sovereign berubah menjadi genangan darah. Penguasa kedua, mati, pergi. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam dan menggunakan Ghost Course Curse Array untuk melahap esensi darah dan jiwa yang tersisa dari dua penguasa untuk memperkuat Array. Bab 570 Alam Inti Asal Besar. Setelah melahap esensi darah dan jiwa dari dua penguasa, kekuatan Ghost Course mengutuk kutukan Array menjadi lebih kuat. Tidak baik, Origin Core Realm terakhir adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara tiga penguasa yang mengejar, dia telah mencapai tahap kecil asal Core Realm, melampaui pemimpin divisi tulang dan setara dengan pemimpin bajak laut petir biru. Namun, pada saat ini, Ghost Course Curse Array telah mengikisnya, dan dia sudah terluka dari dua senjata kelas bumi. Pergi, Zhao Feng mengibarkan bendera hitam, dan kabut gelap dari Ghost Course Curse Array berubah menjadi ular yang melesat ke arah pria parubaya dengan baju besi emas. 9 korban tulang yin yang mematikan. Pemimpin divisi tulang mengulurkan tangannya, dan lonjakan tulang yang terbakar terkait dengan kekuatan Ghost Course Curse Array. Kombinasi dari dua serangan melampaui pukulan dari sebelumnya, karena Ghost Course Curse Array telah menyerap jiwa-jiwa yang tersisa dan esensi darah dari penguasa yang mati. Kunci naga rantai emas. Pria parubaya itu mendorong kekuatan sejatinya untuk menciptakan rantai emas yang mengikat Ghost Course Curse Array dan kapal. Hanya dalam waktu singkat, seluruh area disegel oleh Golden Chain Dragon Lock. Retak gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Saat berikutnya, kekuatan luar biasa dari Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang pecah melalui segel rantai emas. Bam! Pria lapis baja setengah baya itu dikirim terbang, dan darah bocor dari mulutnya. Golden Chain Dragon Lock, teknik rahasia yang luar biasa. Zhao Feng sedikit terkejut. Sebagai kultivator Origin Core Realm tahap akhir, pria itu memiliki akses ke beberapa teknik khusus. Menjalankan, pria lapis baja tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, jadi dia berlari ke arah Gunung Delapan Putus Asa. Zhao Feng, setiap penguasa yang kita bunuh akan membantu mayat hantu terkutuklah Array. Jika Ghost Course Curse Array ini mampu membunuh dan melahap 100 penguasa, perubahan besar mungkin akan terjadi. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak itu dipenuhi dengan harapan, dan itu tidak mau melihat pria lapis baja itu melarikan diri. Tugas utama kita adalah meninggalkan Kepulauan Tianlu. Ekspresi Zhao Feng tenang. Dia tidak tergerak, meskipun saran pemimpin divisi kerangka itu sangat menggoda. Identitas Zhao Feng sudah terungkap, jadi semakin lama mereka di sini, semakin berbahaya itu. Bahkan jika mereka berhasil membunuh pasangan Sovereign lebih banyak, mereka akan tetap sangat kecil dibandingkan dengan 3 sekte bintang 2. Lebih jauh lagi, membunuh Small Origin Core Realm tahap akhir tidaklah mudah. Qiu gelombang-gelombang-gelombang. Pria lapis baja setengah baya itu terbang dengan syok di wajahnya. Jika dia tidak bereaksi secepat yang dia lakukan, dia kemungkinan besar akan berakhir seperti dua penguasa lainnya. Mereka berdua memiliki senjata kelas bumi, dan bahkan penguasa dipengaruhi oleh Array itu. Pria lapis baja emas menyadari bahwa dia kehilangan adil dan persegi. Senjata kelas bumi sangat jarang, hanya sejumlah kecil penguasa yang memiliki senjata kelas bumi lengkap. Selain itu, mereka berdua bukan hanya senjata kelas bumi yang normal. Tepat pada saat ini, gelombang-gelombang, aura yang tak terlukiskan muncul di lautan tanpa batas. Itu menyebabkan Yuan Qi dalam ribuan mil untuk berkumpul, dan sepertinya satu-satunya aura di dunia. Retak, di bawah aura ini,
lautan tak terbatas tampaknya tidak mampu menahan tekanan dan pecah. Lautan tak terbatas berkabut tiba-tiba menjadi jernih, dan orang bisa melihat beberapa ratus mil. Kekuatan ini, tubuh pria parubaya berlapis emas bergetar. Sumber energi yang melimpah mengalir. Kepala keluarga jin, suara kuno yang dalam terdengar dari jauh. 8 tuan yang berdaulat yang sunyi. Pria lapis baja emas menahan napas dan membungkuk hormat. 8 Desolate Sovereign Lord adalah pakar terkuat di dalam Eight Mountains Desolate. Dia telah mencapai Great Core Realm. Di seluruh Eight Mountain Desolate, hanya pemimpin dari 10 perompak hebat yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, pria parubaya lapis baja emas sangat gembira, dan dia menunjukkan arah jalan Zhao Feng ke 8 dewa berdaulat Desolate Lord. Aku akan menangkap bocah itu segera. 8 dewa Sovereign Desolate, seorang penatua mengenakan topi hitam, tersenyum dan menghilang. Sosok hitam melintasi samudera tanpa batas, melaju dengan kecepatan 2 kali lipat dari kapal langit biru petir. Keduanya tidak akan bisa melarikan diri dari 8 Sovereign Lord yang berdaulat. Pria parubaya lapis baja emas bergumam dengan penuh percaya diri. Pada saat yang sama, setelah Blue Lightning Sea Skyship melakukan perjalanan lebih dari 2000 mil. Energi mental pemimpin divisi kerangka merasakan sensasi aneh. Surga bumi Yuan Qi agak jauh memberi sensasi yang tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng berbalik dan melihat. Indera pemimpin divisi kerangka melampaui penguasa normal. Miao miao. Pada saat ini, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan melemparkan 2 koin perunggu tua ke udara. Kemalangan. Menurut kucing kecil pencuri itu, bahaya sudah mendekati Zhao Feng. Melihat itu, Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya, dan mata spiritual Tuhan memandang ke arah energi aneh. Hanya dengan menggunakan penglihatan yang ditingkatkan dari mata rohani Tuhan tidak menggunakan banyak energi. Siapa orang ini? Suara Zhao Feng terdengar di benak Lulan Zhishui. Seorang penatua tua yang mengenakan topi muncul di benak Lulan Zhishui. Karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik ilusi energi mental, ia dapat dengan mudah menciptakan kembali pemandangan dunia nyata. 8 dewa yang berdaulat yang desolate. Lulan Zhishui berseru dan panik. Dia adalah orang terkuat di Eight Mountain Desolate dan telah mencapai Great Origin Core Realm. Lulan Zhishui menjelaskan dengan ketakutan. Great Core Realm. Ekspresi kedua Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang berubah secara drastis. Menyelam ke laut, Zhao Feng memerintahkan. Kapal abu-abu mulai menyelam ke kedalaman lautan. Gulu, ada beberapa gelembung udara, lalu kapal abu-abu itu memasuki kedalaman samudera. Fitur terbesar dari Blue Sky Lightning Sea Skyship, terlepas dari kecepatan dan pertahanan, adalah kemampuannya menyamar dan menyamar. Masuk lebih dalam, mata Zhao Feng tajam. Dia menempatkan pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara dan pergi ke salah satu kabin kapal. Blue Lightning Sea Skyship kemudian menyembunyikan auranya dan tampak menyatu dengan lingkungannya. Di kedalaman lautan, kapal terus bergerak maju dengan kecepatan lambat. Beberapa saat kemudian, kiu gelombang. Suara menderu datang dari jauh dan meniup kabut, menyebabkan semuanya menjadi jelas. Kemudian, aura luar biasa turun dari langit, dan segala sesuatu dalam jarak 200 mil bergetar ketakutan. Ini memang Realm Core Great Origin. Di kedalaman lautan, Zhao Feng dan teman-temannya merasakan aura, yang pasti telah melampaui Realm Core Small Origin. Seorang lelaki tua mengenakan topi hitam muncul dan mengamati lautan dengan sense spiritualnya yang kuat. Pada saat ini, kapal abu-abu itu benar-benar diam dan tidak berani bergerak sedikitpun. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Waktu berlalu sangat lambat pada saat ini. Pada titik waktu tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan energi mental yang samar. Menyapu mereka. Untungnya, lautan tanpa batas adalah keberadaan unik yang sangat ulet terhadap energi mental dan sense spiritual. Sense spiritual dari 8 Dewa Sovereign Desolate sangat lemah ketika mencapai kedalaman lautan, dan Blue Sky Lightning Sea Skyship berspesialisasi dalam sembunyi-sembunyi. Jadi auranya menyatu dengan lingkungannya. 3 napas kemudian, aura yang luar biasa dari Real Origin Core Realm mulai memudar. Gelombang. Semua orang di kapal menghela napas panjang, dan keringat dingin muncul di dahi Zhao Feng. Tekanan dari 8 Lord Sovereign Desolate lebih besar daripada Sovereign yang pernah dilihatnya.
Penguasa yang dia lihat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah Patriark Hong, Ratu Es Mistik, Del, yang semuanya penguasa normal. Tingkat kedua adalah Penatua Sui Yun, pemimpin bajak laut petir biru, Sovereign Yu Xingchen, dan perusahaan. Dan yang ketiga adalah Great Origin Core Realm ini. Kekuatannya melampaui tingkatan lainnya, dan dia tampak ada dalam harmoni dengan alam semesta. Orang-orang dengan gelar Dewa Berdaulat, biasanya alam inti asal besar. Zhao Feng dengan hati-hati menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat keluar, kemudian memotong kekuatan garis keturunannya. Dia masih tidak berani menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melakukan serangan yang kuat. Dia pergi. Setelah beberapa saat, Zhao Feng mengkonfirmasi bahwa 8 Dewa Sovereign Sepi telah meninggalkan daerah ini. Ayo pergi. Zhao Feng sedikit mengubah rute saat ia membuat Lulan Zishui dan rekannya mengarahkan kapal laut biru petir. Pada awalnya, kecepatan mereka sangat lambat, tetapi setelah 4 jam, Zhao Feng memberi perintah untuk mempercepat. Setengah hari kemudian, Blue Lightning Sea Skyship telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil di bawah air. Pada saat ini, Zhao Feng dan perusahaan sedang berjalan dengan kecepatan penuh. Materi yang terdiri dari Blue Lightning Sea Skyship sangat unik, sehingga kecepatan kapal bahkan lebih cepat dari setengah langkah Origin Core Realms di bawah air. 3 hari kemudian, Blue Sky Lightning Sea Skyship telah mencapai perbatasan laut di sekitar 8 Desolate Mountain. Melangkah lebih jauh berarti memasuki Kepulauan Seribu Mengalir. 8 dewa berdaulat yang desolate seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan sekarang. Hati semua orang di dalamnya merasa aman sekarang. Bahkan perbedaan sekecil apapun di sudut sekecil itu berarti mereka akan menuju tujuan yang sama sekali berbeda. Samudra tanpa batas terlalu besar, jika seseorang mengubah sedikit saja, perbedaan antara tujuan yang dituju dan tujuan yang sebenarnya hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada pagi hari ketiga, aura inti asal realem yang ganas melonjak dari belakang dan langsung menuju ke arah kapal. Bab 571 Tuan Husu. Aura yang kuat muncul di udara, menyebabkan surga bumi Yuan Qi melolong dan semuanya dalam beberapa ribu mil bergetar ketakutan. Kekuatan ini tampaknya menyatu dengan alam semesta. Bagaimana dia mengejar ketinggalan? Petik 2. Semua orang dalam Blue Lightning Sea Skyship jelas bisa merasakan aura Great Origin Core Realm mendekat, dan kali ini, aura sedang menuju langsung ke arah mereka. Gelombang-gelombang. Kabut samudera mulai memudar dan digantikan oleh cahaya berwarna hijau dan darah. Segala sesuatu dalam beberapa lusin mil langsung tertutup oleh cahaya ini, dan seluruh area tampaknya menjadi dunia lain. Di kedalaman lautan, Blue Lightning Sea Skyship berhenti bergerak dan menyembunyikan auranya sekali lagi. Peng, 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 hati semua pelaut dan Lulan Zishui berdebar. Di dalam salah satu kabin, kami telah ditemukan. Zhao Feng menghela nafas dan berdiri. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Zhao Feng, aku tahu kamu di sana. Keluar dan mati. Petik 2. Suara pria yang dingin dan pendendam terdengar dari atas. Zhao Feng dan Lulan Zishui merasa suara ini familiar. Gelombang-gelombang-gelombang. 3 Origin Core Realm Aura berhenti di udara di atas Blue Lightning Sea Skyship. Pembicaranya adalah bajak laut petir biru. Dari ketiga penguasa, ia berdiri di sebelah kiri. Di sisi kanan adalah raksasa berwajah hitam dengan lapis baja hitam yang budidayanya telah mencapai tahap akhir, di atas puncak panggung Real Origin Core Realm. Orang di tengah adalah seorang pria botak berlengan satu dengan tato hijau. Cahaya berwarna hijau darah datang dari tubuhnya. Dia adalah asal besar Core Realm Sovereign Lord. Untuk dapat mengubah lingkungan dan alam itu sendiri, jadi ini adalah Great Origin Core Realm. Pada saat ini, Zhao Feng berhenti menghalangi mata spiritual Tuhannya dan melihat pemandangan di permukaan laut. Dia kemudian menempatkan gambar-gambar itu di dalam benak Lulan Zishui dan teman-temannya. Itu dia adalah pemimpin bajak laut dari 10 bajak laut besar dan raja bajak laut dari bagian samudera tanpa batas ini, Tuan Husu. Petik 2. Lulan Zishui berseru, Tuan Husu, pemimpin aliansi bajak laut. Hati para pelaut bergetar, dan mereka merasa seolah-olah berdiri di atas tebing. Celepuk, 1 atau 2 dari mereka bahkan jatuh di pantat mereka. Alis Zhao Feng berkerut, sikap dan karakteristik pelaut yang ia pilih tidak lemah, jadi seberapa terkenalkah Lord Husuo? Hanya namanya saja yang membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung.
Bagian dari samudera tanpa batas ini bisa dikatakan wilayahnya. Dia telah menjarah dekat Eight Mountain Desolate selama beberapa ratus tahun, dan selain dari 3 sekte, dia tidak takut untuk menjarah orang lain. Petik 2. Suara Lulan Zishui bergetar. Pada saat ini, tekanan dari Great Origin Core Realm menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bersiaplah untuk bertarung. Zhao Feng melompat ke geladak, dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Pakar Core Realm besar asal. The Scarlet Moon Patriarch hanya pada tingkat itu. Petik 2. Pemimpin divisi tulang itu berkata dengan getir. Itu secara pribadi menyaksikan kekuatan Patriarch, dan tekanan dari Lord Husu hanya sedikit lebih lemah dari Scarlet Moon Patriarch. Di udara, Tuan Hu, biarkan aku turun dan singkirkan mereka. Raksasa hitam lapis baja itu melambaikan kapak hitam dan mengungkapkan ekspresi mengerikan. Dalam hal kekuatan pertempuran, dia bahkan sedikit lebih kuat dari bajak laut petir biru. Tidak, Tuan Husu berbicara, kamu bisa membunuh orang lain, tetapi Zhao Feng harus ditangkap hidup-hidup. Memikirkan hadiah yang ditawarkan 3 sekte, bahkan Lord Husu yang tanpa emosi tidak bisa menekan kegembiraannya. Suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 sosok menembus permukaan. Air, Zhao Feng, kamu sangat berani. Saya terkejut Anda berani keluar. Petik 2. Tuan Husu sedikit terkejut. 3 perompak berpikir bahwa Zhao Feng akan terlalu takut untuk keluar dan bersembunyi di laut. Kamu memang layak menjadi pemimpin aliansi bajak laut. Saya berlari sejauh ini dan Anda masih berhasil mengejar ketinggalan. Petik 2. Zhao Feng mengibarkan bendera hitamnya dan berpura-pura sangat terkejut. Pada kenyataannya, meskipun dia masih tidak tahu bagaimana mereka mengejarnya, satu hal yang pasti, sekali Great Origin Core Realm mengarahkan mata Anda pada Anda, akan sulit untuk melarikan diri. Hahaha, saya Kapten Kapal Langit Biru Petir Biru dan telah bersamanya selama lebih dari 200 tahun dan secara pribadi memperbaikinya berkali-kali. Kami sudah terhubung. Petik 2. Bajak laut petir biru tertawa, dan Tuan Husu mengangguk. Ketika sebuah kapal mencapai tingkat tertentu, itu akan membentuk roh yang lemah dan memiliki hubungan misterius dengan pemiliknya selama mereka tidak terlalu jauh. Jadi itu sebabnya, Zhao Feng akhirnya mengerti. Ini bukan rahasia, itu hanya pengetahuan umum. Raksasa hitam lapis baja itu berkata dengan jijik. Pengetahuan umum, Zhao Feng dan pemimpin divisi tengkorak saling memandang dengan ekspresi jelek. Mereka tidak terlalu berpengalaman, dan ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bahkan memasuki dunia luar. Sepertinya mereka kehilangan karena pengetahuan umum. Bajak laut petir biru ini harus mati. Niat membunuh melonjak dalam hati Zhao Feng. Karena dia tahu alasannya sekarang, tidak perlu lagi berbicara. 60 mayat hantu terkutuk langsung muncul dan membentuk kabut hitam tebal dan pekat. Ledakan, ledakan, gelombang. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam, dan kekuatan kutukan menyapu 3 penguasa. Hanya dalam waktu singkat, segala sesuatu dalam beberapa mil ditelan oleh Ghost Curse Arai. 9 korban tulang yin yang mematikan. Pemimpin divisi kerangka mengertakkan gigi dan menyalurkan senjata kelas bumi, mengirimkan lonjakan perak gelap besar ke 3 musuh dengan bantuan Ghost Curse Arai. Tuan Husu sedikit terkejut. Bajak laut petir biru dan raksasa lapis baja hitam di sebelahnya langsung dipaksa untuk bertahan. Kekuatan Ghost Curse Arai melebihi harapan mereka, dan kekuatan kutukan menggerogoti mereka dari setiap sudut. Bahkan penguasa merasa kesulitan. The Nine Deadly Yin Bone Stab juga cukup kuat setelah dilengkapi dengan kekuatan Ghost Curse Arai. Bocah ini sebenarnya memiliki banyak trik. Bajak laut petir biru belum pulih, dan esensi darahnya terus dimakan. Setelah hanya beberapa pertukaran, bajak laut petir biru dan raksasa hitam lapis baja menjadi defensif. Hanya Lord Husu dengan budidaya Great Origin Core Realm berdiri tanpa bergerak. Lapisan cahaya berwarna hijau dan darah mengelilinginya, menjauhkan segala kekuatan kutukan yang mendekatinya. Adegan itu membuat hati Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang merasa khusyuk. Aku akan melakukannya. Suara serak Lord Husu terdengar. Bajak laut petir biru dan raksasa lapis baja hitam itu memperlihatkan ekspresi gembira dan mundur, meninggalkan ruang untuknya. Istirahat. Tuan Husu melambaikan tangannya. Gelombang-gelombang. Semuanya dalam beberapa lusin mil ditutupi oleh cahaya berwarna hijau dan darah. Bahkan ruang dan surga bumi Yuan Qi mulai berubah. Tuan Husu seperti Tuan Langit dan Bumi,
dan ia tampak mampu membalikkan matahari dan bulan. Bam! Daerah itu tampak seperti diguncang oleh binatang buas saat mulai bergetar. Dalam sekejap ini, baik Zhao Feng maupun kepala divisi tengkorak merasa seperti semut yang bertarung melawan seluruh alam semesta. Retak, kekuatan kutukan didorong kembali, dan kabut Ghost Curse Arai langsung pecah. Serangan yang mengerikan. Darah Zhao Feng bergejolak saat sebagian kecil serangan memukulnya. Kalian anak nakal itu, saya akan membunuh kerangka itu terlebih dahulu. Petik 2. Tuan Husu sangat berhati-hati. Dia takut tidak sengaja melukai Zhao Feng. Hadiah yang ditawarkan oleh 3 sekte menarik bahkan dia, dan mereka ingin dia hidup. Berat, kamu mungkin bahkan tidak tahu betapa mengerikannya musuhmu. Bajak laut petir biru mengejek. Hehe, bocah ini bahkan berani menantang Great Core Realm. Petik 2. Senyum pria lapis baja hitam itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Pada saat ini, sejak Ghost Curse Arai dihancurkan oleh Lord Husu, Zhao Feng kehilangan sebagian besar perlindungannya. Zhao Feng bukan tandingan 2 tahap Small Origin Core Realms meskipun dia memiliki senjata Earthgrade. Untungnya, ketiga penguasa semua takut tidak sengaja membunuh Zhao Feng, jadi mereka tidak habis-habisan. Ledakan, sebuah ledakan besar datang dari sisi lain. Zhao Feng, selamatkan aku. Pemimpin divisi tulang berteriak ketika 2 naga berwarna hijau dan darah muncul. Retak, celah mulai muncul di tulang kepala divisi tulang. Zhao Feng terkejut. Dia tidak berpikir bahwa pemimpin divisi tulang akan kehilangan begitu cepat. Setelah 9 maut yin tulang bergabung ke dalam tubuhnya, pertahanan pemimpin divisi tulang meningkat secara dramatis, dan itu bisa mengambil serangan dari penguasa normal secara langsung. Selanjutnya, ia mengolah dao penguatan tulang. Jika itu adalah penguasa normal di tempatnya, tubuh mereka pasti sudah hancur. Retak, tubuh pemimpin divisi tengkorak itu akan hancur. Sepertinya aku tidak bisa menahan lagi. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa berurusan dengan 2 penguasa ini yang mengulur-ulurnya. Buka, ekspresi Zhao Feng sedikit suram karena mata dan rambutnya membiru.